Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mengawali acara diskusi pada hari ini, perkenalkan kita dari kelas Teknik Industri 2A dengan tema selamatan dan tahlilan sebagai tugas besar Tafakufiddin Universitas Trunojoyo Madura tahun 2022 dengan beberapa kearifan lokal masyarakat beberapa kota di Indonesia. Next. Nah, selamatan atau tahlilan sendiri adalah sebuah tradisi ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Selamatan juga dilakukan oleh masyarakat Sunda maupun Madura. Selamatan juga sebagai bentuk acara syukuran dengan mengundang beberapa kerabat atau tetangga. Secara tradisional, acara syukuran dimulai dengan doa bersama, dengan duduk bersila di atas melingkari nasi tumpeng dengan lauk pauk. Nah, selain itu juga beberapa selamatan juga diadakan dengan cara berbeda di tiap-tiap daerah. Nah, apakah di daerah kalian berbeda? Nah, ini pertanyaan yang akan dijawab oleh beberapa kota yang nanti jelaskan. Pada dasarnya memang setiap daerah ataupun golongan memiliki ciri khusus atau adat tersendiri. Nah, selanjutnya yang pertama kita cari tahu apa saja sih yang ada di Bangkalan. Dengan saudara Cindy, silakan. Bangkalan, rasa sukacita menyambut puasa Ramadan yang merupakan bulan suci selalu melahirkan tradisi yang makin menguatkan keterkaitan sosial antar warga. Salah satunya gelaran rokaat atau ruatan yang menjadi tradisi umum di Bangkalan dan Madura umumnya. Dalam rokaat ini, masing-masing warga membawa berkat atau bungkusan berisi makanan dan minuman atau tumpeng untuk dimakan bersama usai kegiatan posaran atau bersih-bersih di lokasi makam. Kemeriahan rokaat tergambar di makam Islam Desa Jadi, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Sekedar diketahui, rokaat adalah salah satu tradisi yang serupa dengan tradisi ruatan di Jawa. Tradisi ini dilakukan untuk bersyukur kepada Allah dan juga menjauhkan masyarakat dari ketidakberuntungan serta hal-hal yang bersifat negatif. Sehari sebelum menggelar rokaat, warga desa Jadi terlebih dulu bergotong royong membersihkan seluruh area makam atau disebut posaran. Bersih-bersih dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada warga saat berziarah ke makam para leluhurnya. Menarik sekali ya. Sudah, selanjutnya kita dengarkan presentasi dari daerah, yaitu daerah Pamekasan. Nah, daerah Pamekasan sendiri ada saudara Rama Priyanto Rahman yang akan menjelaskan. Silahkan saudara. Nah, terima kasih atas kesempatan dan waktunya kepada saudara Bagas. Saya akan melanjutkan tentang penjelasan selamatan dan tahlilan untuk daerah Pamekasan. Di daerah Pamekasan untuk selamatan biasanya dilakukan jika ada dari satu keluarga memiliki hajat, yaitu seperti ada dari anggota keluarga kita dipinang oleh orang luar, yang artinya ada keluarga kita yang wanita atau perempuan dilamar orang, itu biasanya akan diadakan selamatan. Selamatan di sini diartikan sebagai pemberian doa kelancaran agar kedua pasangan tersebut sampai kepada pernikahan. Dan contoh selanjutnya yaitu dari selamatan ialah jika ada dari anggota keluarga kita yang memiliki anak dan anaknya yang sudah berumur 40 hari, genap 40 hari, maka akan dilakukan selamatan untuk membuang segala kesialan yang dimiliki dengan dilakukan pemberian doa dan pemotongan rambut, dan bayi akan diarak mengelilingi orang yang mengikuti selamatan dan akan dicium keningnya, mungkin ya seperti itu, dan dielus-elus oleh orang yang mengikuti tahlil, yang tujuannya itu akan memberikan doa atau doa berkat selamat dan penghilang kesialan.
Lalu contoh selanjutnya dari selamatan ada yang namanya toron tanah. Mungkin di daerah Madura ini toron tanah ada ya, ada beberapa di daerah Madura seperti Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumeneb itu mesti ada. Tapi di daerah Pamekasan toron tanah itu sendiri artinya turun ke tanah, yang artinya selamatan yang satu ini akan dikhususkan untuk anak bayi yang telah berumur 7 bulan, di mana nantinya bayi tersebut akan diletakkan atau ditaruh ya di dalam suatu tempat yang namanya di Madura itu adalah roju, atau tempat meletakkan bayi agar tidak berjalan kemana-mana. Ya, artiannya itu bayi kan kalau masih usia segitu kan masih, kalau bahasa Maduranya itu mosek atau masih lincah lah seperti itu. Nah, dan di dalamnya akan disediakan atau diletakkan berbagai barang yang nantinya akan dipilih oleh bayi tersebut. Yang nantinya setiap barang yang diambil akan memiliki makna dan arti untuk masa depan anak tersebut. Next. Baik, untuk melanjutkan ya, tahlilan adalah untuk tahlilan ya. Tahlilan adalah suatu kegiatan membaca doa atau yasin secara bersamaan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ini ya ada persamaan lah dari daerah-daerah lain yang mungkin daerah lainnya seperti ini juga. Biasanya untuk daerah Pamekasan atau Madura dan beberapa, yaitu paling sering adalah tahlilan yang mendoakan orang yang telah meninggal. Itu kan umum ya, biasanya dilakukan selama 7 hari lamanya, dan akan ada rentetan selanjutnya, yaitu 40 hari peringatan meninggalnya, 100 hari peringatan meninggalnya, 1000 hari meninggalnya, dan tahlilan setiap tahunnya untuk mengingat kepergian almarhum atau almarhumah yang di Madura dinamakan kholan atau ngeholen. Itu peringatan setiap tahunnya. Jadi tidak pas hilang di 1000 hari, itu di tiap tahunnya akan ada peringatan tersendiri itu. Dan yang kedua, tahlilan yang sering dilakukan di daerah Madura adalah untuk menolak bala yang dianggap akan memberi jalan baik lagi untuk suatu keluarga, dan tahlilan untuk prosesi pengubahan nama. Biasanya misalnya ya Mas Bagas ini mau dirubah jadi Junaidi seperti itu. Itu akan dilakukan tahlilan. Itu gunanya untuk berikan ya doa yang lebih baik lagi untuk nama yang baru yang disandang oleh Mas Bagas ini kan diubah ke Junaidi ya. Nah, suatu tahlilan akan diberikan keselamatan dan kesuksesan di masa yang akan datang gitu. Nah, menarik sekali ya. Terima kasih Mas Rama atas presentasinya. Selanjutnya Kota Trenggalek. Untuk Saudara Citra, silahkan. Saudara Citra. Baik, terima kasih. Untuk di Kabupaten Trenggalek, contoh kearifan lokalnya itu ada tradisi labuh laut Larung Sembonyo yang ada di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Prosesi tradisi labuh laut Larung Sembonyo berlangsung secara bertahap selama 3 hari berturut-turut, yang diawali dengan malam tirakatan berisi istighosah, selamatan, dan sholat hajat. Kemudian dilanjut dengan Larung Sembonyo atau Buceng Agung, pementasan kesenian pledek dan wayang kulit, dan diakhiri dengan acara selamatan atau biasanya dikenal dengan syukuran atas berlangsungnya acara. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi labuh laut Larung Sembonyo di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek ini yang dapat diperoleh antara lain ikhtiar, tawakal, sedekah, toleransi, disiplin, syukur, dan mempererat tali silaturahmi. Dalam hal ini, Islam juga sangat berperan aktif dalam kegiatan ini. Para ulama ataupun kiai akan memimpin jalannya berdoa dan memimpin kegiatan tersebut. Dalam acara tersebutlah, para teman-teman ataupun keluarga Islam di Trenggalek akan menjadi satu dan menjadi ajang untuk memperkuat silaturahmi kita dengan saudara yang lainnya. Terima kasih Saudara Dewi Citra Febrianti atas presentasinya dengan kotanya sendiri. Selanjutnya dilanjutkan dengan Kota Jombang dengan Saudara Erna. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di sini penjelasan tahlilan dari Kota Jombang sedikit berbeda dari kota yang lain, karena di sini saya membahas tentang sudut pandang dari 2 ormas Islam besar, NU dan Muhammadiyah. Untuk pengertian tahlilan sendiri,
Saya rasa sama seperti dengan daerah-daerah yang lain, dilakukan 7 hari berturut-turut dari kematian seseorang, hari ke-40, ke-100, atau ke-1000. Untuk dalam pandangan Ormas NU, tahlilan itu tidak dipandang sebagai sebuah bid'ah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Untuk pelaksanaannya, biasanya itu mengundang warga sekitar rumah dari si pemilik hajat ini tadi. Dilaksanakan setelah maghrib atau setelah isya. Dan ada juga beberapa makanan khusus yang ada saat tahlilan. Next. Ini dalam pandangan Ormas Muhammadiyah. Nah, tahlilan itu dianggap sebagai sebuah bid'ah. Jadi tidak ada kewajiban untuk melakukan tahlilan. Tetapi ada beberapa warga Muhammadiyah yang juga melaksanakan tahlilan itu sesuai dengan permintaan dari keluarga. Untuk pelaksanaannya, kadang mereka mengundang warga sekitar atau hanya dengan keluarganya saja. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Saudara Erna sudah mengutarakan pendapat antara Muhammadiyah dan NU di Jombang. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke jauh ya dari Madura, yaitu salah satu kepulauan yang ada di utara Jakarta yang termasuk dalam Provinsi Jakarta, yaitu Kepulauan Seribu. Nah, ini akan dipresentasikan oleh Saudara Sylvia Maharani yang berasal dari sana. Silahkan Saudara Sylvia. Terima kasih untuk Mas Bagas sebelumnya. Untuk pengertian dari selamatan sendiri sebenarnya nggak jauh beda ya dari daerah-daerah lain, hanya saja yang berbeda itu tradisinya. Di Kepulauan Seribu biasanya ada nama tradisi yang dinamakan pesta laut, di mana biasanya di dalam pesta laut ini sendiri itu diadakan selamatan kayak baca-bacaan gitu, tapi itu dilakukannya di tengah laut. Jadi dari dermaga pemukiman biasanya masyarakat dan nelayan itu jalan ke tengah laut menggunakan kapal lalu melakukan selamatan di tengah laut tersebut. Ini ditujukan sebenarnya untuk rasa syukur atas melimpahnya panen dari nelayan setempat. Kurang lebih seperti itu. Oke, dalam pandangan Muhammadiyah sendiri, itu dinukil dari majalah Suara Muhammadiyah nomor 3 2007. Selamatan 3 hari, 5 hari, 7 hari, dan seterusnya itu adalah sisa-sisa pengaruh budaya animisme, dinamisme, serta peninggalan ajaran Hindu yang sudah begitu berakar di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Karena hal itu ada hubungannya dengan ibadah. Nah, maka kita kembali saja kepada tuntunan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang ulama Yahudi yang masuk Islam bernama Abdullah bin Salam yang ingin merayakan hari Sabtu sebagai hari raya. Ia ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kita harus masuk kepada ajaran Islam secara menyeluruh atau kafah. Tidak boleh sebahagiannya. Seharusnya ketika ada orang yang meninggal dunia, kita dianjurkan untuk bertakziah atau melayat dan mendatangi keluarga yang terkena musibah kematian sambil membawa bantuan makanan seperlunya sebagai wujud bela sungkawa. Hal ini pernah dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib Syahid dalam medan perang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada para sahabat untuk menyiapkan makanan bagi keluarga Ja'far, bukan datang ke rumah keluarga Ja'far untuk makan dan minum. Sangat menarik ya untuk Kepulauan Seribu sendiri. Nah, oke, untuk diskusi hari ini dirasa sudah cukup. Nah, dengan ini kami dari Teknik Industri Doa dengan Mentor Izul Muntakin dari grup 1 dan Laila Nadia dari grup 2 mengucapkan terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
이듬해질녘 꽃 피는 봄 한여름밤의 꿈 가을타 겨울 내리는 1년 4번 또다시 봄 정들었던 내 젊은 날 이제는 안녕